Hari ini kita akan membahas tentang tenses. Apakah tenses itu kalimat? Bukan. Ataukah rumus? Bukan juga. Cukup membingungkan karena ada banyak sekali nama yang harus kita ingat. Continuous, perfect, past perfect. Mari kita pahami lebih dalam tentang apa itu tenses. How to understand. Tentu saja kita harus tahu akar dari tenses itu sendiri. Tense adalah waktu. Saya ulangi, tense adalah waktu. Tenses dengan tambahan s berarti waktu-waktu. I want to say something. Sebentar. Kenapa? Karena sebelum kita berbicara dalam bahasa Inggris, kita perlu memastikan beberapa hal berikut. Terjadinya kapan? Waktu persisnya itu loh, kapan? Terus apa biasanya dilakukan? Ributnya. Atau sampai sekarang masih dilakukan juga? Apa sudah lewat? Atau sedang terjadi? Atau akan terjadi? Kalau membicarakan dua kejadian, apakah terjadi bersamaan? Atau ada yang lebih dulu terjadi? Nah, begitulah bagaimana konsep tenses itu bermula. Saya ingatkan sekali lagi, tenses adalah waktu-waktu. Di bahasa Indonesia ini nggak ada guys ya. Makanya kadang kita nggak relate. Coba kita lihat, kemarin aku makan. Kalau setiap hari dia makan. Saat ini aku sedang makan. Nah, tiga-tiganya ini sama-sama makan aja, walaupun waktunya berbeda-beda. Coba kita bandingkan dengan di bahasa Inggris. Yesterday I ate. Every day she eats. Right now I'm eating. Nah, ini tiga-tiganya beda bentuknya guys ya. Ada ate, eats, sama eating. Nah, itu dipengaruhi oleh waktu atau tensesnya. Nah, itu dia bedanya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Jadi di bahasa Inggris ada tenses. Saya ingatkan lagi, tenses adalah waktu-waktu. Nah, coba kita lihat lagi. Kalau waktu atau tenses berarti kita bagi tiga. Masa kini atau yang kita sebut present, masa lalu yang kita sebut past, dan masa depan yang kita sebut future. Kalau ini gampang ya, semuanya pasti tahu lah. Nah, tapi di bahasa Inggris nggak cukup di situ guys. Ada masa lalu atau past yang bentuknya sederhana, atau kita sebut simple. Ada juga kejadian di masa lalu yang bentuknya sedang terjadi, atau kita sebut continuous. Lalu ada kejadian di masa lalu yang sudah terjadi atau perfect. Dan ada juga yang sudah terjadi di masa lalu dan sedang terjadi juga saat itu, atau perfect continuous. Tahan dulu pusingnya, masih banyak yang harus kita bahas. Kita kasih contoh. Kalau simple berarti makan. Sederhana kan? Makan. Lalu kalau continuous berarti sedang makan. Sedang dilakukan. Kalau perfect berarti sudah makan, dan kalau perfect continuous dari tadi sudah makan sampai sekarang masih makan. Cukup jelas bukan? Pembagian semacam ini juga berlaku di waktu masa kini atau present. Oh, berarti di future juga sama ya? Jawabannya tidak sama. Mari kita lihat. Untuk waktu masa depan atau future, atau yang kita sering pakai kata akan, dibagi menjadi dua, yaitu masa depan yang kita bicarakan di masa kini, contoh, aku akan datang, dan masa depan yang kita bicarakan di masa lalu, contoh, kemarin kamu bilang akan datang. Cukup jelas? Mari kita lanjutkan. Pembagian berikutnya tentu saja mengikuti present dan juga past. Memang future tense ini ada banyak sekali pembagiannya. Untuk memahaminya lebih lanjut, kita bisa belajar tentang conditional sentence. Sampai sini sepertinya sudah mulai bingung ya. Kenapa banyak banget yang harus diingat? Tapi jangan khawatir, kita akan membahasnya lebih lanjut.
Baiklah, mari kita lanjutkan. Kita tadi membahas tentang simple, continuous, perfect, perfect, continuous. Mari kita coba hitung ada berapa banyak tenses yang ada. Mulai dari present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Lalu pindah ke past, past simple, past continuous, past perfect continuous. Dan kita pindah ke past future simple, past future continuous, past future perfect continuous. And the last we got present future simple, present future continuous, present future perfect continuous. Wow, banyak ya. Mari kita hitung ada berapa jumlah keseluruhannya. Kita punya 4 di past, 4 di present, dan 8 di future. Berarti total semuanya ada 16 tenses. Kira-kira susah nggak ya ingatnya? Berikutnya mari kita bahas tentang struktur yang benar. Kita punya V1, V2, dan V3. Sing misalnya, kita punya sing, sang, sang. Kita membuat contoh dari kata berikut. I sing a song. Itu present simple. I am singing a song. Itu namanya present continuous. I have sung a song. Itu namanya present perfect. I have been singing a song. Itu namanya present perfect continuous. Lihat perbedaan kata yang dipakai. Sing, am singing, have sung, have been singing. Kenapa berbeda? Karena waktu yang terjadi juga berbeda-beda. Contoh yang simple berarti bernyanyi. Dan yang continuous sedang bernyanyi. Dan yang perfect sudah bernyanyi. Lalu yang perfect continuous tadi sudah nyanyi. Sampai sekarang masih juga sedang bernyanyi. Ada cara mudah untuk mengingat format ini, yaitu dengan bernyanyi. I sing a song, I am singing a song, I have sung a song, I have been singing a song, I sang a song, I was singing a song, I had sung a song, I had been singing a song. I will sing a song, I will be singing a song, I'll have sung a song, I'll have been singing a song. I would sing a song, I would be singing a song, I'd have sung a song, I'd have been singing a song. Oh my dancing.